ternyata setiap kesempatan untuk bisa memberikan dan kemauan di hati kita tergerak untuk memberi sesuatu, itu adalah anugerah atau karisma. Judulnya ini, mengatur pemberian, menata hati. Saya ulangi. Mengatur pemberian, menata hati. Ternyata pemberian kita, generosity atau kemurahan hati itu penting sekali untuk menyusun hati kita di hadapan Tuhan. Hidup ini gak boleh heartless. Hidup ini tidak boleh tidak punya hati yang benar. Karena itu mari kita simak sama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-8. Di Alkitab kita bahasa Indonesia judulnya Pelayanan Kasih. Karena pemberian dari hati adalah wujud kasih. Mari kita belajar tentang hati memberi. Supaya tahun ini kita tidak hidup egois lagi. Ternyata memberi itu gak hanya dari kelimpahan. Tetapi juga bisa dari kekurangan. Memberi itu ternyata adalah sifat. Bukan materi. Malah justru pemberian itu hanyalah manifestasi. Itu berbicara banyak tentang sikap hati. Giving is a calling. Giving is character. Nah, kita akan membaca sebuah cerita yang membuat terharu dari jemaat-jemaat di Makedonia. 2 Korintus pasal 8 ayat 1-9 pembahasan kita ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sekali lagi, ayat 1 bunyinya, saudara-saudara. Paulus berkata, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus sedang membanggakan jemaat Makedonia kepada jemaat di Korintus. Dia berkata bahwa jemaat-jemaat di Makedonia ini teladan. Mereka ini bangsawan di mata Tuhan. Sekalipun mereka itu menderita dan mereka juga tidak punya, tetapi mereka ternyata kaya di mata Allah. Nah, Paulus sedang membanggakan orang-orang Makedonia dan hati mereka yang dipenuhi dengan kasih. Dan ayat pertama mengajarkan kepada kita intisari atau esensi memberi. Saudara-saudara, dia bicara kepada jemaat di Korintus, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Dari kata kasih karunia, kita tahu bahwa setiap kesempatan dan kemauan untuk memberi adalah kasih karunia Allah. Sebab ada orang yang punya kemauan tapi gak dapat kesempatan. Sama dengan melayani Tuhan. Ada orang tertentu yang rindu tetapi gak bisa karena sedang sakit atau lagi lumpuh atau di rumah sakit. Jadi kita tahu bahwa kemauan saja kalau gak ketemu dengan kesempatan tidak menjadi apa-apa. Dari sini kita tahu kemauan untuk memberi itu datangnya dari Allah. Demikian pula kesempatan yang dibukakan agar kita bisa memberi, agar kita bisa bermurah hati, itu semuanya adalah kasih karunia atau anugerah. Kata kasih karunia diambil dari bahasa Yunani charis, C-H-A-R-I-S, atau dari situ keluar kata karisma. Jadi pemberian atau memberi kepada Tuhan, memberi kepada pekerjaannya, memberi kepada sesama, memberi kepada orang miskin disamakan dengan pencurahan Roh Kudus dan karunia-karunianya, karisma. Bahasa Yunani charis itu gak main-main, itu bicara tentang the grace of God. Turunnya langsung dari tahta Bapa di sorga. Ternyata setiap kesempatan untuk bisa memberikan dan kemauan di hati kita tergerak untuk memberi sesuatu, itu adalah anugerah atau karisma. Berarti kalau kita memberi kepada Tuhan atau memberi kepada sesama kita yang membutuhkan, itu harus berdasarkan kasih karunia. Pertama, berdasarkan kasih. Berarti kalau memberi tidak boleh pamrih. Kasih mana itu kalau memberi itu bersyarat?
Aku memberi ke kamu ya, kalau kamu mengembalikan sesuatu. Itu namanya dagang. Itu namanya trading. Ada nilai tukarnya soalnya. Tapi kalau kasih itu agape, tidak bersyarat. Seperti kasih ibu kepada kita, memberi tanpa ingin kembali. Bukankah di bahasa Indonesianya ada lagunya? Nah, kasih yang dari Bapa datangnya jauh lebih mulia daripada kasih ibu sekaligus. Dari kasih ayah ibu sekalipun. Kalau kita memberi kepada Tuhan atau memberi kepada orang yang membutuhkan, baik itu berupa materi, moneter, keuangan, waktu, perhatian, wujud kasih yang kita salurkan, itu tidak boleh ada motivasi untuk dapat kembalian. Kalau kita memberi itu seperti Tuhan memberi kepada kita. Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada jaminan atau garansi bahwa kita akan mengasihi dia kembali. Dia tetap sudah mati untuk kita semuanya. Itulah kasih. Dan kasih itu sepihak. Satu sisi. Layak gak layak terima orangnya. Apakah ini menguntungkan atau merugikan? Kasih tidak peduli. Selain kasih, memberi itu juga karunia. Karunia itu satu sisi atau sepihak. Dia memberi tanpa ada embel-embelnya, tidak ada buntut atau ekornya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Yohanes 3:16. Ia memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada seluruh dunia. Supaya barang siapa percaya kepada dia, akan diselamatkan dan tidak binasa. Dia beri dulu, baru barang siapa. Buktinya Yesus mati, juga masih banyak orang yang menolak dia. Tidak sedikit dalam sejarah manusia sejak Adam dan Hawa, manusia yang telah binasa. Dan semakin banyak lagi yang akan binasa nanti, sekalipun kita injili. Tapi Yesus tetap sudah mati. Bapa tidak perhitungan. Bapa memberikan dengan leluasa. Dan Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal, sekali diberi gak bisa ditarik kembali. Itulah karunia. Kasih itu motivasinya. Karunia ada tindakannya. Sekali ulurkan tangan, tidak ditarik lagi. Sekali berikan, tidak akan menyesali. Itulah roh pemberian. Segala sesuatu yang berupa kembalian hanyalah bonus belaka dari Tuhan. Tetapi sebenarnya memberi itu adalah pengabdian. Memberi adalah karakter Kristus. Memberi adalah sifat. Memberi adalah sikap hati. Memberi adalah sebuah postur menyembah. Postur bersyukur. Postur berterima kasih. Mengembalikan sesuatu. Karena kita merasa yang Tuhan beri dalam hidup kita sudah berlebih-lebih. Dan kita tidak layak menerimanya. Sebagai rasa cukup hati. Bukan puas diri, tetapi merasa Tuhan sudah terlalu baik bagiku. Aku harus mengembalikan sesuatu. Itulah pemberian. Dan Paulus sedang menjelaskan, itulah auranya jemaat-jemaat Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat, jemaat-jemaat di Makedonia maksudnya, dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 2 menjelaskan background story-nya. Makedonia adalah Yunani Utara. Tempat itu adalah wilayah Alexander the Great dalam sejarah. Namun, dikalahkan atau ditaklukkan oleh tentara Roma. Sehingga hari ini sebagai jajahan Romawi. Bayangkan kalau sebuah negara atau sebuah wilayah kalah perang, itu dirampas semua hartanya. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia itu jatuh miskin tiba-tiba. Mereka tidak punya banyak. Bertahan saja tidak bisa. Bagaimana bisa memberi? Tapi dibuktikan salah berkali-kali dalam pikiran kita. Sebuah teori bahwa kita hanya bisa memberi kalau kita kelimpahan. Kita hanya bisa sharing, kita bisa berbagi kalau kita sendiri dapatkan semua yang kita butuhkan. Terutama semua yang kita inginkan. Ternyata memberi gak ada hubungannya dengan how much you have or how little you have. Kita bisa jatuh miskin secara jasmani. Rohani kita itu kaya di mata Allah karena kita punya harga diri.
Harga diri jemaat Makedonia adalah kami jangan dibelas kasihani. Ada rezeki dan berkat kami akan berusaha, kami akan bangkit kembali. Dan ketika ada kesempatan untuk memberi, karena Paulus sedang mengumpulkan dana untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang dilanda musibah. Dan gereja Yerusalem itu membutuhkan bantuan secara finansil. Apalagi menjadi pusat kebangunan rohani. Dan mereka memberi makan begitu banyak orang miskin. Dan Paulus terbeban untuk membantu, untuk mendukung pelayanan orang-orang kudus di situ. Dan ketika dia mengumpulkan dana ini, jemaat Makedonia tidak diajak karena mereka sendiri ngos-ngosan. Tapi mereka malahan tanda kutip tersinggung. Kok tidak dilibatkan? Mereka berkata, sekalipun kami tidak punya banyak, kami mau kaya dalam kemurahan. Buktinya di ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka, are you ready? Meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Lihat itu. Kita baca di ayat 4 bahwa jemaat-jemaat di Makedonia, tanda kutip tadi tersinggung itu, mereka meminta dan mendesak kepada Paulus dan kawan-kawannya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, beroleh karis atau karisma untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Jangan sampai kami itu dilewatkan. Kami memang miskin secara harta, bukan berarti kami tidak punya apa-apa. Kami masih punya sesuatu, maka mereka memberikan menurut kemampuan mereka, ayat 3. Sekalipun pemberian mereka tidak seberapa, Paulus tahu mereka berusaha. Menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ada 2 level di sini. Pertama, mereka memberi sesuai kemampuan. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk memberi apa yang kita tidak miliki. Selalu kita bisa memberikan dari apa yang kita punya. Baik itu limpah maupun dalam kekurangan. Giving always starts with what you have. Selalu mulai dengan apa yang Anda punya. Meskipun kita merasa kita bukan orang punya. Tapi kan kita juga punya sesuatu untuk bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Selalu dimulai dari situ. Dia memberikan menurut kemampuan mereka. Lalu mereka melampaui kemampuan mereka, itu yang membuat Paulus dan kawan-kawannya tercengang. Saya jadi ingat janda miskin yang ditulis di Injil itu ketika Yesus sedang di bait suci, lalu orang-orang memberi persembahan. Ada orang-orang kaya yang memberi tapi dari kelimpahannya. Tapi ada seorang janda miskin yang mencuri perhatiannya. Dia memberikan 2 peser uang. Janda itu harusnya, karena dia nggak punya apa-apa, kasih sepeser aja udah cukup sih. Itu sudah masuk di kategori memberi menurut kemampuannya. Dia bisa memberi aja, kita sudah kagum-kagum luar biasa. Kalau dia berikan sepeser dari 2 peser, itu 50% dari semua yang dia punya. Tapi Alkitab mencatat, Injil menulis begini, bahwa janda miskin itu memberikan 2 peser, dan itu berarti semua yang dia punya. Dia bukan hanya memberikan menurut kemampuan, tapi janda itu memberikan melampaui kemampuan. Tuhan lihat itu terharu. Makanya janda miskin ini menjadi cerita di Injil. Sampai kapanpun bumi langit bisa berlalu, cerita wanita ini akan dikenang. Nggak akan pernah dilupakan. Sama seperti wanita Narwastu yang pecahkan minyak mahal itu untuk membasuh kaki kepala Yesus. Orang itu juga akan dikenang selama-lamanya. Segala sesuatu yang dipersembahkan, baik dari sedikit 2 peser, ataupun minyak Narwastu yang mahal, kalau itu dari hati yang tulus kepada Tuhan, memberi kepada Allahnya, memberi kepada sesamanya karena beban dari Tuhannya, itu semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan dari ayat 4 tadi yang kita baca, mereka meminta mendesak pada kami. Kita langsung mengerti bahwa bukan Paulus yang merengek-rengek, yang mengemis-ngemis, yang memaksa mereka untuk memberi. Paulus tidak memanipulasi, Paulus tidak fundraising. Tapi orang-orang ini yang voice raising, yang mengangkat bicara dan berkata, tolong Bapak Paulus, Bapak Pendeta, libatkan kami dalam misi Yesus Kristus di zaman ini. Jangan lewatkan kami jemaat Makedonia. Please jangan keberatan persembahan kami semampunya. Wah,
rendah hati sekali semampunya. Padahal mereka melebihi kemampuan mereka. Dan mereka meminta dan mendesak kepada Paulus. Ini yang saya sebut sebagai pengemis sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapanku. Ini pengemis sungguhan. Ini pengemis sorgawi, tapi bukan minta-minta roti. Dia mengemis untuk sebuah kesempatan. Agar mereka bisa turut memberi. Kagum terharu, saya mau nangis waktu baca ayat ini. Saya jadi kepingin kenal dengan jemaat-jemaat Makedonia yang tidak disebut nama dan tidak pernah dicatat silsilahnya. Suatu hari di sorga, mereka semua sudah mati tentunya. Suatu hari sorga, saya kepingin ketemu jemaat-jemaat Makedonia. Hati seperti ini. Ini adalah pahlawan iman. Dan mereka mengemis untuk sebuah kesempatan. Please kasih kami kesempatan, karena kami sudah punya kemauan. Kemauan tidak ketemu kesempatan, ya nggak jadi apa-apa. Sedangkan banyak orang punya kesempatan, tidak punya kemauan. Mintalah kasih karunia kepada Allah, yaitu hati yang suka memberi. Kemurahan hati itu dari Kristus datangnya. Tidak pernah jatuh miskin orang yang memberi. Orang yang memberi akan selalu melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan bagi jemaat di Makedonia, ternyata sacrifice is privilege. Dapat kesempatan untuk berkorban adalah hak istimewa. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Katakan pelayanan kepada orang-orang kudus. Katakan sekali lagi, pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi ternyata persembahan yang dikumpulkan oleh Paulus dan kawan-kawannya, termasuk dari jemaat-jemaat di Makedonia, adalah untuk pelayanan orang-orang kudus. Ini bukan soal memberi kepada gereja miskin atau gereja kaya, tapi holistik atau sifatnya menyeluruh kepada gereja yang mengelola dan berkarya. Yang jelas visi misinya, serta yang sehat keuangannya. Itulah pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, Paulus bicara sama jemaat Korintus, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Hei, belajarlah dari jemaat di Makedonia. Kamu kaya dalam karunia, perkataan, pengetahuan. Satu lagi, kurangmu hanya satu. Jadilah seperti jemaat di Makedonia, kaya dalam memberi." Dan dia menyelipkan suatu pesan di ayat 5 awal. Mereka memberikan, jemaat Makedonia, lebih banyak daripada yang kami harapkan. Bedanya dengan jemaat Korintus itu PHP atau pemberi harapan palsu. Tapi jemaat di Makedonia nggak banyak bicara. Mereka melampaui ekspektasi semua orang. Semua orang nggak sangka bahwa janda miskin ini, gereja yang sedang terpuruk dengan pelbagai permasalahan, malah justru actionnya nyata atau tindakannya sungguhan. Sedangkan jemaat Korintus, notabene jemaat yang diperkaya oleh Tuhan dengan berbagai karunia, bahkan mereka tinggal di sebuah kota yang sangat makmur. Korintus adalah sebuah kota yang sangat prosperous. Kota metropolitan di zaman itu. Malah justru mereka hanyalah janji iman. Sedangkan jemaat Makedonia yang tidak punya banyak, mereka yang sedang struggling atau sedang bergumul dalam keuangan mereka justru memberikan bukti iman. Beda dengan jemaat Korintus yang hanya bisa memberikan janji iman. Tuhan itu suka sekali dengan orang yang tidak banyak bicara, tapi banyak berbuat. Betapa indahnya. Iman seperti itu, iman yang hidup. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Rahasia mereka di mana? Kita selidiki lebih lanjut jemaat Makedonia. Ayat 5, sekali lagi mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan.
Ini rahasianya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Itulah sebabnya. Karena itu mereka bisa jadi pemberi secara alami. Sebab orang yang memberikan dirinya kepada Tuhan akan secara alamiah menjadi pemberi. Material giving always follows self-giving to the Lord. Catat itu. Memberikan atau membagikan materi itu selalu mengikuti orang-orang yang memberikan diri kepada Tuhannya. Itulah sebabnya mereka itu bisa memberi dengan iman. Itulah sebabnya mereka itu tidak takut hari depan. Sekalipun mereka sekarang masih struggling, masih mereka bergumul dalam keuangan, tapi Tuhan jelas-jelas memelihara jemaat ini. Saya percaya setelah mereka memberi, Tuhan terus pelihara. Sekalipun mereka memberi itu kasih karunia, dia nggak pernah berkata, aku beri loh ya Tuhan, kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Nggak punya motivasi begituan. Tapi masa Tuhan tidak tahu bagaimana memberkati dan memelihara umatnya yang taat, umatnya yang memberi dengan sukacita, umatnya yang suka untuk berkorban bagi kerajaan Tuhan. Ayat yang ke-8 bunyinya. Aku mengatakan hal itu, Paulus ngomong begini, bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 8 ini, Paulus berkata, aku bisa main perintah, sekalipun ada perintahnya dalam Alkitab, tetapi aku tidak mau main perintah. Melainkan aku menunjukkan usaha orang lain untuk membantu, aku tunjukkan jemaat Makedonia sebagai teladan, sebagai studi bandingmu. Kalau memberi itu nggak usah kita perintah sana sini. Kalau orang memang tidak suka memberi ya nggak bisa kita paksa. Karena memberi itu soal mengenal Tuhan. Kalau orang nggak mengenal Tuhan masa kita bisa paksakan? Cinta nggak bisa dipaksa. Demikianlah pepatah yang kita sering dengarkan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Salah satunya coba saya singgung satu aja. Salah satu hal yang seringkali dijadikan perintah yang diperdebatkan di kalangan anak-anak Tuhan adalah persepuluhan. Persepuluhan kalau salah tafsir dianggap seperti taxation atau seperti perpajakan sorga. Padahal nggak begitu loh. Nggak begitu. Karena itu Paulus tidak akan pakai main perintah, dia langsung tunjukkan lewat teladan. Dia berkata, aku memberikan. Persepuluhan itu memang bukanlah seperti sebuah perpajakan sorga atau sebuah perintah paksaan. No. Persepuluhan bahkan dan segala macam bentuk pemberian adalah ujian keikhlasan. Ayat 8 yang kalimat terakhir, namun aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Persembahan persepuluhan itu ujian keikhlasan. Minimal persembahan persepuluhan adalah sebuah latihan atau disiplin menata hati. Saya lakukan itu. Saya tidak pernah main perintah. Saya lakukan saja. Dan itu akan menjadi inspirasi buat orang lain. Keluarga kami lakukan itu bukan karena diperintahkan Tuhan harus kasih 10%. Enggak. Tuhan perintahkan bukan 10%. 100% seluruh hidupmu. Jadi orang-orang yang berkata, aku tidak mau dengan perintah persembahan persepuluhan. Aku tidak mau mengikuti kebenaran ini. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ada ayatnya. Berikan seluruh hidupmu. Perintah Tuhan kepada si orang kaya itu, jual seluruh hartamu. Kemungkinan besar banyak orang tidak akan bersedia. Karena itu saya memilih mulai dari bawah. Persembahan persepuluhan itu minimalis buat keluarga kami. Belajar untuk taat dan menata hati. Itu nggak pernah luput, setiap bulan saya pasti lakukan itu. Dengan seluruh keluarga saya dan semua penghasilan kami. Dan biasanya, percaya nggak? Orang yang tidak pernah memberi, justru yang banyak berbicara. Tetapi orang yang banyak memberi, sedikit bicaranya. Anehnya begitu. Bukan hanya 10% yang diberikan. Nanti di minggu depan saya akan ajarkan bagaimana cara mengatur keuangan dan menata kehidupan kita. Nanti saya bicara lebih lanjut bagaimana kita bisa profesional di dalam memberi. Kita bisa tulus, sungguh-sungguh, bisa komitmen,
dan bisa jaga hati. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Tuhan ajari kita bahwa kita tidak bisa mencintai Tuhan tanpa Roh memberi. We cannot love God without giving. Because our God is a giver. Karena Allah kita adalah sang pemberi. Ayat 9 bunyinya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus sekarang menunjuk ke Yesus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 9 bicara the giving heart of God. Hatinya Tuhan yang suka memberi. Hati Allah yang diisi dengan pemberian. Hati Kristus yang memberikan diri. Dari sini kita pelajari bahwa Tuhan telah mengajarkan kepada kita ketika Dia datang ke dunia, mati di kayu salib. Waktu itu Tuhan yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini bukan materi. Ingat kasih karunia, ingat karis. Supaya kita kaya seperti jemaat Makedonia, kaya dalam kemurahan, kaya di mata Tuhan, dan bangsawan di dalam hati. Ini yang dimaksudkan. Yesus mati supaya kita nggak egois, bukan hanya supaya kita masuk ke sorga. Yesus mati supaya kita menangkap hati Allah dan menjadi serupa dengan Dia. Our God is a giver. Allah kita adalah seorang pemberi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Dia berikan anaknya yang tunggal. You and I cannot love Jesus without giving. We cannot be like Christ. Kita nggak bisa menjadi seperti Kristus tanpa Roh memberi. Akhir kata, kita memberi hanya karena kasih. Kita memberi karena cinta. Kita memberi karena beban. Beban ilahi, dan kita memberi pada akhirnya adalah karena Tuhan. We give because we love. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi lebih dulu. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berikan hidup ini kepada Tuhan. Dan mengundang Tuhan untuk bertata di setiap area hidup kita. Termasuk di area keuangan.